Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika, yaitu materi persamaan kuadrat. Tujuan pembelajarannya adalah setelah siswa menonton video ini, diharapkan siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Baik, kita ikuti pembelajarannya. Bapak sampaikan bahwa manfaat dari belajar materi ini adalah salah satu diantaranya untuk menyelesaikan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang keliling dan luas tanah. Nah, itu bisa nanti diselesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat ini. Nah, baik siswa sekalian, kita pahami dulu yang bagaimana persamaan itu dikatakan persamaan kuadrat. Artinya nanti kalian harus bisa membedakan suatu persamaan, apakah persamaan itu kuadrat ataukah persamaan itu bukan persamaan kuadrat. Kita lihat contoh persamaan kuadrat. Contoh persamaan. Nah, contoh 1. X kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, y kuadrat kurang 3y kurang 10 sama dengan 0. Kemudian Bapak kasih lagi contoh yang ketiga, a kuadrat kurang 2a sama dengan 15. Nah, ini kalau kita tulis luas kanannya sama dengan 0 seperti yang contoh 1 dan 2 ini bisa kita ubah menjadi a kuadrat kurang 2a kurang 15 sama dengan 0. Nah, apa ciri-ciri persamaan kuadrat itu? Ciri-cirinya itu variabelnya itu ada, atau pangkat variabel itu adalah pangkat 2 seperti ini, x kuadrat, y kuadrat, a kuadrat. Nah, sekarang Bapak beri contoh yang bukan persamaan kuadrat. Contoh bukan persamaan kuadrat. Nah, misalnya 2x sama dengan 10. Nah, ini bukan persamaan kuadrat. Kemudian contoh kedua, misalnya 5y kurang 8 sama dengan 20. Ini juga bukan persamaan kuadrat. Jadi variabelnya, pangkat variabel itu tidak ada yang pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke persamaan kuadrat ini yang 3 ini, kan? Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat itu, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umumnya. Kita lihat ke contoh yang pertama. Contoh pertama, x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Dan sini a nya berarti 1. Cuma 1 ini, koefisien 1 itu tidak pernah ditulis, jarang ditulis. Kemudian b nya itu, kita lihat posisinya, b nya itu 2, c nya 1. Jadi a itu adalah koefisien variabel yang dikuadratkan, yang pangkat 2. Kemudian b nya itu variabel x ini seperti ini, c
C-nya konstantanya. Nah, kalau pada contoh 2, A-nya itu 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 10. Kalau yang nomor 3, A-nya itu 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 15. Ya. Baik, kita lanjutkan mencari akar-akar persamaan kuadrat, atau mencari atau menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, ini ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan ketiga dengan rumus kuadratik. Nah, sekarang kita bahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan 3 cara tersebut. Nah, kita contoh. Tentukan akar-akar persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang pertama. Kita jawab yang A itu dengan memfaktorkan, dengan cara memfaktorkan. Nah, X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Kita buat ini faktornya. Nah, karena ini koefisien X 1, berarti sini X. Nah, bagaimana cara kita menentukan bilangan yang sini dan sini? Jadi kita lihat 4 ini nilai C-nya ini kita cari faktor dari 4, tetapi kita cari 2 bilangan, kalau dikalikan menghasilkan 4, kalau dijumlahkan menghasilkan 5. Jadi misalkan bilangan itu kita misalkan dengan P dan Q. Nah, P dan Q ini kalau dikalikan dia harus menghasilkan dikalikan dia menghasilkan nilai C. Nilai C yang ini kalau ditambahkan P kali Q itu menghasilkan C. Kalau dijumlahkan P tambah Q itu harus menghasilkan nilai D. Nah, kita cari berapa nilai P dan Q itu yang memenuhi keduanya. Nah, dalam hal ini acuannya itu nilai C 4. 4 itu kemungkinannya 2 kali 2, 1 kali 4. Nah, berarti kita cari di sini. Berarti nilai P yang sesuai itu adalah 1 dan 4. Nilai P-nya itu 1, ya kan? P-nya 1, Q-nya itu 4. Coba kita buktikan. 1 kali 4 itu sama dengan 4, sama dengan nilai C-nya. Kemudian 1 tambah 4 itu sama dengan 5, itu nilai B. Berarti faktor dari X kuadrat tambah 5X tambah 4 itu adalah X tambah 1, X tambah 4. Nah, kalau kita kalikan ini, kita buktikan X tambah 1 kali X tambah 4 ini sama dengan hasilnya sama dengan dos kiri ini, X kuadrat tambah 5X tambah 4. Nah, ini. Kemudian selanjutnya X tambah 1 sama dengan 0. Itu kita ambil faktor yang pertama. Atau faktor keduanya X tambah 4 sama dengan 0. Selesaikan. Berapa tambah 1 sama dengan 0? Berarti X-nya sama dengan minus 1 atau negatif 1. Atau penyelesaian keduanya X sama dengan minus 4.
4 atau negatif 4. Ya kan? Ini X tambah 4 ini artinya berapa tambah 4 sama dengan 0. Kalau negatif 4 tambah 0 itu 4. Jadi akar-akarnya, jadi akar persamaan kuadrat ini X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0 itu adalah negatif 1 dan negatif 4. Nah, akar-akar persamaan itu artinya sama juga dengan penyelesaian persamaan kuadrat ini. Kata lain dari akar-akar persamaan ya. Jadi harus dipahami. Nah, kita bisa menguji apakah akar-akarnya ini benar. Kalau nilai X di sini kita ganti dengan negatif 1. Ini negatif 1 dikuadratkan 1. Kemudian 5 kali negatif 1 itu negatif 5 ditambah 4 itu sama dengan 0 hasilnya. Demikian juga kalau X nya diganti dengan negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan itu 16. 5 kali negatif 4 20. Kemudian tadi 16 ditambah 4 20 kurang 20 0. Jadi betul ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Jadi betul ini adalah penyelesaiannya. Nah, ini kalau kita menggunakan dengan cara memfaktorkan, untuk menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan. Nah, kemudian bisa juga kita selesaikan dengan cara yang kedua atau yang B-nya itu adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi kalian pahami dulu kuadrat sempurna itu contohnya mana kuadrat sempurna. Yang bagaimana kuadrat sempurna itu? Ya kan salah satunya bisa gini. X kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kuadrat sempurna. Ya kan? Nah, kita lihat dari contoh yang baru kita bahas tadi, tapi kita menyelesaikannya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat ditambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi angka pertama kita ini nilai C-nya ini kita hilangkan, berarti ini sama dengan negatif 4. Kemudian ini langkah melengkapkan kuadrat sempurna ini kita menambahkan kedua ruas. Ini ruas kirinya ini, ruas kanannya sini, di belah kanan tanda sama dengan disebut ruas kanan, ini ruas kiri di sebelah kiri tanda sama dengan. Kita tambahkan kedua ruasnya ini dengan setengah koefisien X ini atau setengah dari nilai B. Ini kan nilai B tadi ini. Kan persamaan umumnya itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini nilai B-nya ini. Berarti kita tambahkan kedua ruas dengan setengah kali nilai B. Setengah kali 5 itu berarti 5 per 2 dikuadratkan. Nah, ruas kanan juga sama, ditambah 5 per 2 dikuadratkan. Nah, baru ini sudah berbentuk kuadrat sempurna ini. X kuadrat tambah 5X tambah 5 per 2 kuadrat ini sudah bentuk kuadrat sempurna. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. X ditambah 5 per 2 dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan atau kita kalikan X tambah 5 per 2 dikali X tambah 5 per 2, maka hasilnya sama dengan ini. Nah, lalu kita tulis ruas kanannya negatif 4 ditambah 5 per 2. Kalau mau kita ini langsung 5 dikuadratkan itu 25. 2 kuadrat itu 4. Nah, selanjutnya X tambah 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 4. Ini disamakan penyebutnya. Berarti 16. Negatif 16 per 4 ditambah 25 per 4. X tambah 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 16 ditambah 25 karena penyebut sudah sama, negatif. Berarti 9 per 4. Nah,
ruas kiri kuadratnya dihilangkan, berarti ruas kanannya ditarik akarnya. Plus minus akar 9/4. Nah, X tambah 5/2 itu sama dengan plus minus akar 9 itu kan ini waktu kita belajar bentuk akar kemarin, bentuk seperti ini bisa kita keluarkan jadi akar 9 per akar 4. Akar 9 itu 3, akar 4 itu 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan lagi. X1 X2 artinya ada dua nilai X nanti ini. X1 X2 itu sama dengan plus minus 3/2 ini jadi kurang 5/2. Karena ini supaya dia 0 ini berarti 5 tambah 2, 5/2 dikurang 5/2, ruas kanannya juga dikurang 5/2. Ini sisa 0, jadi sisa X nya lagi. Nah, kita X1 dulu. Yang pertamanya kita ambil yang plusnya, berarti 3/2 dikurang 5/2. Jadi X1 nya sama dengan 3 dikurang 5 itu minus 2/2, itu sama dengan minus 1 atau negatif 1. Nah, sekarang kemudian kita menyelesaikan dengan X2 nya. Karena ada 2 tadi, ini X2 nya kita ambil yang minus. Ini kan plus minus tadi ini, berarti minus 3/2 dikurang 5/2. Jadi sama dengan ini 2 ini kecil di bawah. Negatif 3 kurang 5 berarti negatif 8 dibagi 2. Jadi X2 nya sama dengan negatif 4. Nah, jadi akar-akarnya itu sama dengan tadi cara yang dengan memfaktorkan. Jadi penyelesaian X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0 juga sama adalah minus 1 dan minus 4 atau negatif 1 dengan 4. Jadi sama saja, baik kita selesaikan dengan cara memfaktorkan maupun dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kemudian cara yang ketiga itu dengan menggunakan rumus kuadratik atau biasa disebut juga sering disebut dengan rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Nah, gimana nih? Tadi Bapak sudah menjelaskan untuk umum persamaan kuadrat itu nilai dari A, B, dan C-nya dari bentuk umum itu. Nah, ini nilai A-nya ya koefisien X kuadrat. A-nya itu sama dengan 1, nilai B-nya ini 5, dan C-nya itu 4. Nah, rumus kuadratik rumusnya itu adalah ini. Negatif B plus minus akar B dikuadratkan kurang 4 kali A kali C per 2A. Inilah rumus kuadratik. Nah, kita ganti variabel yang ada pada rumus ini dengan nilai yang sudah diketahui itu. Jadi B-nya itu 5, berarti karena tadi minus B berarti minus 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 4 per 2 dikali A-nya 1. Ini X1 X2 X1 X2. Jadi negatif 5 plus minus akar
25 dikurang 4 ke 1, 4 kali 4 16, jadi kurang 16 per 2. X1 X2 nya sama dengan minus 5 plus minus akar 25 dikurang 16, akar 9 per 2. X1 X2 sama dengan minus 5 ditambah akar 9 3 plus minus 3 per 2. X1 nya sama dengan minus 5 ditambah 3, kita ambil yang plusnya dulu, per 2. Nah, X2 nya sama dengan minus 5, kita ambil yang minus, jadi kurang 3 per 2. X1 nya itu sama dengan berarti negatif 5 tambah 3 berarti negatif 2 per 2 itu sama dengan negatif 1, ya kan? X2 nya itu negatif 5 kurang 3 berarti negatif 8 per 2 berarti sama dengan negatif 4. Jadi sama dengan tadi, tiga cara hasilnya sama. Jadi inilah penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 4 dengan 0 itu negatif 1 dan negatif 4. Nah, demikian penjelasan Bapak. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak harap kalian bisa memperdalaminya lagi dengan mempelajari buku paket lebih teliti, lebih cermat, mulai dari halaman 66 sampai halaman 80 buku paket matematika yang sudah dipegang kalian. Nah, kemudian kerjakan soal-soal latihan. Nanti Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan, nanti dikirim, bisa melalui Google Classroom juga. Demikian penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan Bapak ini dapat kalian pahami. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.